Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Bertemunya Ketua DPP PDIP dan juga maksud kami Puan Maharani dengan Agus Harimurti Yudhoyono rasanya tidak cukup untuk menjadikan Demokrat dan PDIP menjalin kerjasama karena masih ada persoalan yang memerlukan tim khusus untuk menyelesaikan masalah perasaan dan psikologis Megawati dengan SBY. Kami akan membahasnya bersama dengan politisi PDIP Masinton Pasaribu, Koordinator Jubir DPP Partai Demokrat, sekaligus Kabadan BAM Kostra Herzaki Mahendra dan pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Selamat malam, Bapak-bapak. Saya ingin ke Mas Zaki terlebih dahulu. Mas Zaki, ini waktu pendaftaran Capres, Cawapres itu sudah kurang dari 1 bulan lagi dan Partai Demokrat hingga saat ini belum juga menentukan sikapnya akan kemana. Apa yang masih menjadi pertimbangan dengan PDIP ini? Apakah masih ada yang mengganjal terkait dengan syarat 5 pertanyaan itu mungkin masih menjadi ganjalan untuk berkoalisi? Ya, pertama kita mesti memisahkan antara kepentingan bangsa dan negara, kepentingan rakyat Indonesia dengan urusan pribadi dan pribadi gitu. Ya, kita bicara mengenai koalisi, kita bicara mengenai kerjasama antar partai. Yang kita bicara itu adalah kepentingan rakyat. Nah, kami juga saya bisa menyampaikan dengan teman-teman PDIP ataupun dengan teman-teman Gerindra, ini adalah sahabat-sahabat baik semua, sejalan semua. Tidak ada pertentangan secara ideologis, ya. Itu sangat tegas dan jelas. Kita juga sama-sama, kalau saya bicara dengan Bang Masinton maupun dengan teman-teman PDIP lainnya juga dan berbagai talkshow sangat jelas. Kita ingin yang terbaik buat rakyat, bangsa, dan negara. Itu satu hal. Yang kedua, kalau kita berbicara lagi-lagi mengenai Pak SBY dan Bu Mega, beliau-beliau ini adalah tokoh-tokoh bangsa, negarawan. Beliau pernah memimpin negeri ini, beliau punya jasa luar biasa bagi negeri ini. Sehingga kalau bagi kami melihatnya adalah ya beliau sudah punya kontribusi yang luar biasa. Mari kita tempatkanlah sosok beliau-beliau ini sebagai negarawan. Apakah misalnya kaitan kami bekerja sama atau tidak bekerja sama nanti dengan teman-teman PDIP, sebenarnya tidak ada relevansinya antara hubungan Bu Mega atau hubungan Pak SBY. Karena apa yang terjadi saat ini, PDIP dan Demokrat tadi punya hubungan yang baik, ya, tidak ada perbedaan secara ideologis ya yang signifikan. Lalu Pak SBY juga menyampaikan secara tegas dan jelas, Ibu Mega tidak pernah jahat kepada Pak SBY, tidak pernah jahat kepada keluarganya Pak SBY. Ini kok bicara pribadi gitu. Nah, yang ketiga yang paling penting ya, Bang Masinton ini kan dan saya ini adalah bagian dari generasi baru gitu. Ya kan, boleh Bang ya, bilang generasi baru ya Bang Masinton ya. Betul. Ya kan, betul, generasi baru. Yaitu ada Mbak Puan, ada Mas AHY. Beliau-beliau ini pemimpin muda yang outstanding ya di masing-masing partai. Mbak Puan itu luar biasa karirnya dan juga jejak rekamnya selama ini. Nah, begitu juga dengan Mas AHY. Nah, bicara mengenai kerjasama ke depannya, mau kali ini misalnya di Pilpres terjadi atau tidak, atau ke depannya nanti ya ada kerjasama, ya ini ada kaitan antara bagaimana relasi Mbak Puan dan Mas AHY sebagai pemimpin muda, pemimpin dan harapan ke depan untuk kedua partai ini gitu. Jadi ini 3 hal yang bisa kami sampaikan dalam menyikapi tadi yang disampaikan. Apakah ada kendala atau tidak? Bagi kami kendala tidak ada. Cocok-cocok ya. Hanya kan lagi-lagi ini kan kita banyak hal yang mesti kita bicarakan. Kami punya konstituen, teman-teman PDIP punya konstituen. Apakah kali ini sudah bisa disatukan? Jika ternyata belum bisa, ya masih ada kesempatan-kesempatan lain. Yang pasti perbedaan pandangan bukan berarti kita masih berlawanan dan bermusuhan. Saya secara pribadi sangat respect dengan Bang Masinton. Bang Masinton juga udah kenal saya lama ya Bang ya, sebelum di Demokrat ya Bang ya. Dari kita sering komunikasi. Baik. Jadi ya biasa ini, kalau tidak bekerja sama atau tidak berkoalisi bukan lalu menjadi musuh. Enggak Pak, ini suatu hal yang wajar. Namanya juga baik, jadi sebenarnya tidak ada masalah begitu kalau dari sisi Partai Demokrat seperti itu ya Mas Zaki ya. Bang Masinton mungkin dari PDIP-nya hingga saat ini dan kita mendorong penuh. Nah, ya mendorong penuh apapun itu, misalnya pertemuan Bu Mega dan Pak SBY ke depannya nanti, ya itu kita sangat mendukung. Tapi mohon janganlah beliau-beliau ini kemudian seakan-akan dipaksa-paksa, diburu-buru, didorong-dorong harus tampil ke depan dalam menyikapi berbagai persoalan negeri ini. Karena kita bicara kerjasama, kita bicara koalisi, ini adalah konsep untuk bangsa dan negara. Dan beliau-beliau ini sudah banyak jasanya, jangan kita minta lagi lah banyak dari beliau-beliau ini. Biarkan Mbak Puan, biarkan Mas AHY. Kalau begitu dari sisi PDIP. Oke, nah kalau tadi dikatakan oleh Mas Zaki, kalau dari sisi Partai Demokrat tidak ada masalah. Kalau dari PDIP bagaimana? Apakah masih mengganjal begitu jangan-jangan untuk menjawab 5 pertanyaan itu menjadi harga mati untuk Demokrat bisa masuk dalam koalisi PDIP, Bang Masinton? Ya, jadi 5 pertanyaan tadi menurut saya apakah masih relevan dengan konteks saat ini? Kan kita juga harus melihat konteksnya ya.
dengan waktu yang berbeda begitu ya. Nah jadi tentu kita ini mengalir saja, dan kemudian pertemuan antara pimpinan partai ya, baik itu antar sekjen, DPP partai, ada Pak Bambang, ada Pak Atun, ada Pak Said, dan juga begitu sebaliknya di Partai Demokrat, dan juga pertemuan komunikasi antara Mbak Puan dan Mas AHY. Ini sesuatu yang baik, positif, dan kita mengalir bahwa nanti kemudian ada kesepakatan atau komitmen bersama untuk bergerak dan berjuang bersama. Ini biar berproses saja sembari komunikasi ini berjalan. Artinya bahwa antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat, dan kemudian antara Teguh Umar dengan Cikeas, ya komunikasinya bisa terbangun seperti itu ya. Jadi ini akan menjadi sebuah energi positif bahwa komunikasi politik itu harus dilakukan, dan kemudian bahwa nanti keputusan dari atau kesimpulan dari masing-masing komunikasi apalagi menjelang Pilpres bisa berada dalam mengusung calon presiden yang sama, ya alhamdulillah baik. Dan kemudian pun kalau berpisah calon presidennya juga nggak apa-apa, tetapi ini penting buat bangsa kita bahwa ya demokrasi itu ya salah satunya adalah silaturahmi dan komunikasi. Tapi dan Bang Masinton, tadi kan dikatakan bahwa saat ini yang muda-muda begitu Mbak Puan dengan AHY begitu. Tapi kalau kita melihat hubungan antara Ibu Mega dan SBY, ini kan dua-duanya juga memiliki peran yang krusial dalam partai begitu. Nah kemudian bagaimana menyelesaikan hubungan psikologis, perasaan dan masa lalu antara Ibu Mega dengan SBY ini? Ya itu kita nggak masuk ke sana lah ya, artinya itu dimulai dulu lah komunikasinya itu antar partai politik, antar pimpinan partai politik ya, nanti kan saling mengkomunikasikan DPP partai, baik itu melalui Pak Sekjen, melalui Mbak Puan, itu kan juga mengkomunikasikan ke Ibu Mega. Begitupun saya rasa sebaliknya, teman-teman Herjaki, Mas AHY, dan lain-lain, DPP partai pasti mengkomunikasikan ke majelis tingginya Pak SBY. Nah ini biar mengalir saja, nggak usah seakan-akan bahwa ada situasi yang sangat dramatik atau apa. Ini biar mengalir aja. Biar mengalir saja begitu ya? Iya, komunikasi itu menjadi sangat penting menurut kita. Mengalir, melihat kemana kemudian nanti akan dibawanya. Saya ingin ke Bang Effendi. Bang Effendi, kalau melihat hubungan antara Ibu Mega dan SBY, orang masih melihat hubungannya masih sepertinya belum bisa harmonis gitu. Kalau kita melihat lukanya masih dalam nggak sih ini, Mas Effendi? Ya, yang pertama jangan dipikir pengamat itu senang melihat Presiden Club itu terpecah belah. Enggak. Kita juga menginginkan Presiden Club itu bekerja sama, pasti mantap bangsa ini. Nah yang kedua kan ini, kalau rungkat saya nggak setuju lah, tinggal akad atau tidak gitu ya. Nah yang ketiga, pertanyaan Zakia tadi ingin saya katakan, kalau betul disebut ini ada generasi muda ini, kalau saya generasi tengah kali ya, kemudian ada Bang Panda dan kawan-kawan generasi yang lebih senior, barangkali begini, apakah seluruh persoalan politik hanya diselesaikan dengan pertimbangan rasional tanpa emosional? Tidak juga kan ya, Zaki dan Mas Hinton. Setiap tarikan nafas di politik itu mengandung dua-duanya. Tapi pada saat ini time ticking. Jadi waktu kan berjalan terus. Kalau diingat hari ini tanggal 16, kalau betul jadwal seperti yang diajukan KPU, maka 16 bulan depan tepatnya sudah ditutup itu pendaftaran, gitu ya. Jadi pertanyaan ini menjadi menarik untuk apakah pertimbangannya menjadi rasional lebih banyak daripada emosional? Saya setuju untuk kalangan muda dan yang tengah, kurang lebih rasional yang lebih ingin dikedepankan, gitu ya. Sementara bagi yang lama mungkin adalah sedikit-sedikit, ataupun apalagi kalau gambarnya ditampilkan dari itu. Kan semua rekam jejak ini ada nih, Zaki. Ada rekam jejak digitalnya, nggak bisa diingkari. Tapi untuk sekarang Partai Demokrat dan PDI Perjuangan,
yang sebetulnya hampir sama nih, yang satu demokrasi, satu demokrat gitu ya. Itu kan harusnya lebih dekat gitu. Nah, maka dua-duanya Zakia kalau mau jujur itu istilahnya acu-acu butuh, malu-malu mau. Siapa yang tidak tergoda dengan suara Partai Demokrat yang kurang lebih 10%-an, entah putaran pertama ataupun putaran kedua, begitu ya Mas Hinton? Tetapi sebaliknya, Mas Hinton dan kawan-kawan, teman-teman di PDI Perjuangan itu yang saya tidak pernah berubah itu mengatakan mereka punya psikologi partai yang ada golden ticketnya, sementara time ticking. Jadi tentunya sekarang seakan-akan mereka mengatakan, oke, dukung dululah, komitmen dululah untuk mendukung Ganjar. Itu yang sedang dipertimbangkan ya Zaki ya, antara mendukung Ganjar atau mendukung Prabowo gitu. Nah, mengenai hal-hal yang terkait emosional itu, saya tetap mengatakan komunikasi itu kan tidak harus selalu kasat mata, ya. Ada cara-cara juga yang sangat halus, soft skill gitu ya, yang akan mempertemukan bapak-bapak dan ibu yang kita hormati di Presiden Club tersebut. Tapi kalau untuk menjawab Zakia, saya rasa tantangan zamannya berbeda Zakia. Nah saya nggak tahu itu begitu, Zaki dan Mas Hinton, di kedua partai ini mana yang lebih berperan. Saya lihat kalau di Partai Demokrat, AHY nih, anak-anak mudanya. Di partai teman-teman kita PDI Perjuangan, ada Mas Hinton dan kawan-kawan. Tapi bagaimana dengan suara generasi yang lebih tua? Mudah-mudahan kalau lebih banyak pertimbangan rasionalnya, lebih mungkin ini bertemu. Tapi Zakia pada saat yang sama, saya lihat memang Demokrat bertemu juga ya, Pak SBY bertemu juga dengan Pak Prabowo gitu ya. Jadi Demokrat juga mengatakan kami juga punya beberapa pilihan. Jadi sama-sama bahasa yang paling enaknya acu-acu butuh, malu-malu mau ya dalam konteks yang positif gitu Zakia. Oke, acu-acu butuh, malu-malu mau, tinggal siapa yang kemudian mau duluan bergerak, mungkin seperti itu ya Bang Effendi. Nanti kita akan lanjutkan diskusi kita akan ikuti dulu jeda pariwara berikut ini. Pemirsa tetap bersama kami di Prime Time News. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini Mas Zaki, Bang Masinton dan Bang Effendi. Saya ingin ke Mas Zaki lagi. Mas Zaki tadi dikatakan oleh Bang Effendi ini sepertinya hubungannya acuh-acuh butuh, malu-malu mau begitu kan. Nah, ini apa sih sebenarnya yang dicari oleh Partai Demokrat dalam berkoalisi? Apakah kemudian belum ketemu begitu dengan PDIP ini jalan tengahnya, atau yang diinginkan Partai Demokrat belum bisa diakomodir begitu oleh PDIP? Ya kalau ketemu jalannya ketemu lah gitu ya. Banyak hal yang sama di antara kami gitu. Sederhananya beginilah, memang kita dalam berbagai kebijakan pemerintah, kami di luar, beliau di dalam, itu kan seakan-akan berbeda yang sangat signifikan. Tapi mesti diingat ya, pasca Pilpres langsung baru PDIP dan Demokrat lah yang kadernya pernah memimpin negeri ini. Itu satu kesamaan kami. Yang kedua kesamaannya adalah teman-teman PDIP itu adalah oposisi yang sangat solid ketika era Pak SBY. Begitu juga kami ketika eranya Pak Joko Widodo, teman-teman PDIP memimpin, kami menjadi oposisi. Jadi ini kan kesamaan kedua di antara kami. Yang ketiga, untuk hal-hal yang berkaitan dengan bentuk negara ini, konstitusi, kita punya kesamaan. Ibu Mega dengan tegas menolak misalnya wacana presiden 3 periode, perubahan undang-undang undang-undang dasar yang tidak diperlukan gitu, ya, atau perpanjangan masa jabatan presiden. Demokrat sikapnya sama. Seperti itu juga gitu. Lalu beberapa hal misalnya yang dibawa ke MK diputuskan, banyak juga kesamaan. Jadi kalau kita lihat secara prinsip dasar bernegara, prinsip berdemokrasi, Demokrat dan PDIP ini banyak memiliki kesamaan. Hanya saja kan lagi-lagi kan kita bicara mengenai kerjasama ini kan banyak hal yang terlibat gitu. Ya, banyak faktor juga. Saya tidak bisa bilang bahwa jalan tertutup atau jalan terbuka, bukan. Tapi semua komunikasi kita lakukan dengan semua pihak. Apakah memang waktunya kali ini kita bersama, ataukah di lain kesempatan kita bersama? Bagi kami ini adalah bagian dari jalan sejarah. Bagaimana kita sama-sama punya niat baik membangun bangsa dan negara ini. Kita bisa bersama, ini luar biasa sekali kekuatannya. Tapi kalaupun tidak, ya mungkin kita menjadi teman dalam konteks lawan debat dan lawan diskusi, sehingga saling mempertajam satu sama lain. Katakanlah teman-teman PDIP nanti memimpin lagi, kami masih di luar, ya kita akan jadi lawan tanding yang kuat di luar. Begitu juga sebaliknya, ternyata kali ini kesempatan Demokrat buat di dalam dan teman-teman PDIP kembali di luar, ya teman-teman PDIP akan menjadi lawan tanding yang kuat juga buat Demokrat. Ini akan sangat baik buat demokrasi. Nah inilah yang bagi kami jauh lebih penting.
daripada Baik, Mas kepentingan Zaky. satu atau dua belah pihak belakang. Kami ingin mengonfirmasi juga, ini kita akan tampilkan juga ada tweet begitu ya, atau X sekarang begitu ya, yang dicuitkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY 5 bulan lagi menuju pemilihan umum 2024. Insya Allah Partai Demokrat konsisten memperjuangkan agenda-agenda perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Panjang umur perjuangan, Demokrat siap. Ini apa maksudnya, Mas Zaky? Ya jelas beliau ingin mengingatkan kami 5 bulan lagi nih ada pileg dan ada pilpres. Jadi jangan misalnya mohon maaf kader itu terlalu sibuk dengan pilpres saja. Tetapi ingat kita punya dapil masing-masing harus kita pertahankan suara di sana. Marwah kita misalnya duduk bareng dengan Bang Masinton ini kan beda lah sekarang. Beliau 128, saya 54 ini. Tapi kalau misalnya 2024 kita 80-an, Bang Masinton 100-an, kan agak enak dikit kalau ngobrol. Gitu ya Bang Masinton. Ini kan ada kata-kata memperjuangkan gitu. Agenda perubahan. Nah ini apa maksudnya memperjuangkan agenda perubahan? Oh, iya. Tetap bagaimanapun kita ingin ada perubahan dan perbaikan. Karena satu-satunya yang pasti di dunia ini adalah perubahan, Mbak. Ya pasti kita harus lakukan perubahan menuju kepada perbaikan, bukan perubahan menuju mundur. Jadi apa yang dilakukan oleh Bang Masinton dan teman-teman di pemerintahan saat ini, di parlemen saat ini, apa yang baik ya kita lanjutkan. Tetapi apa yang menurut kami dirasa kurang pas, bisa jadi beda cara, beda pandangan, ya kami akan coba perbaiki menurut kami gitu. Ya nanti biarkan rakyat yang menilai, rakyat lebih menginginkan cara yang seperti apa. Nah inilah lagi-lagi test case-nya adalah nanti di 14 Februari. Inilah yang juga menjadi kesamaan kami dengan teman-teman PDIP. Kita bertarung bersama, kita berjuang bersama melalui kompetisi yang adil, jujur, melalui mekanisme yang namanya pemilu. 5 tahunan yang tidak diotak-atik. Ya karena kepentingan satu atau dua belah pihak. Tetapi kita jaga betul konstitusi kita jaga betul etika bernegara kita. Nah ini, kalau bicara panjang umur perjuangan, bukan panjang umur PDI Perjuangan ya Mbak ya gitu. Panjang umur perjuangan ini hal yang biasa buat aktivis ya, Bang Masinton, Bang Effendi kan aktivis semua ini kita semua. Itu biasa itu bicara mengenai panjang umur perjuangan berarti kita harus berjuang terus gitu. Jangan berhenti, jangan stop karena ada guncangan, ada tantangan. Tapi kita justru harus terus konsisten memperjuangkan apa yang kita yakini untuk kebaikan rakyat, bangsa, dan negara. Kalau Bang Masinton melihatnya kata-kata memperjuangkan agenda perubahan ini masih senafas dengan tujuan atau visi dari PDIP sendiri kalau nantinya akhirnya bergabung secara berkoalisi begitu dengan Partai Demokrat? Ya kan tentu kalau mau bergabung ya kita bergabung. Kalau mau bergabung tadi kan seperti yang disampaikan Pak Ketua Umum P3 ya self komitmennya bisa sama untuk memenangkan Mas Ganjar Pranowo gitu ya. Ya platform kita ya di situ. Nah kemudian kalau PDI Perjuangan ini kan bagian dari pemerintahan, ya, bagian dari pengusung utama pemerintahan Pak Jokowi. Tentu kami adalah ya ingin kesinambungan pembangunan ini yang selama 2 periode itu sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi, dan karena konstitusi membatasi jabatan presiden itu 2 periode, maka ketiga periode pembangunan ini, kesinambungan pembangunan ini dilanjutkan oleh Mas Ganjar Pranowo, sehingga kesinambungan pembangunan yang berlangsung selama 2 periode itu oleh Pak Jokowi dilanjutkan nanti oleh Mas Ganjar. Nah tentu ya bagi kami adalah semua perencanaan pembangunan ke depan itu ya harus berfokus pada bagaimana memperkuat kedaulatan Indonesia, bagaimana memperkuat akses kesejahteraan buat rakyat Indonesia, dan lain-lain dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi concern kami. Nah, sehingga nanti ketika kalau bagi kami sebagai partai politik ya yang mengusung konsepsi tentang gotong royong selalu terbuka, dan jika nanti teman-teman dari Partai Demokrat ingin bersama-sama ya bergabung dengan PDI Perjuangan dan partai politik lainnya untuk memenangkan Mas Ganjar Pranowo, tentu kami sambut hangat. Oke, baik. Kalau Bang Effendi, kalau dikalkulasi begitu bagi Partai Demokrat, apa untung ruginya jika bergabung dengan PDIP? Atau mungkin lebih untung kalau bergabungnya dengan Koalisi Indonesia Maju saja? Ya, ada 2 hal ini, Zakia. Tadi
itu ya, media sosialnya luar biasa. Dua hal itu adalah hal eksternal dan internal. Hal eksternal, Zaki, saya rasa salah satu perhitungan dari Partai Demokrat, mereka juga melihat bahwa cawapres dari Koalisi Indonesia Maju itu jangan-jangan juga masih menunggu MK. MK itu artinya bukan Mahkamah Konstitusi, tapi menunggu kepastian, menunggu keinginan, ya, dan kemudian menunggu kemungkinan gitu. Kapan keputusan MK-nya keluar. Jadi masih ada waktu secara eksternal. Kalau pasangan yang sudah pasti berlayar itu insya Allah begitu dibuka oleh KPU itu kan amin ya, Anies dan Caimin. Nah sebaliknya dalam konteks internal menarik pertanyaan Zakia tadi dan para pemirsa, yaitu bahwa kelihatannya mereka kalau mau sama-sama akan bertemu di kata perbaikan. Jadi kalau mengedepankan perubahan, sepertinya tempatnya bisa juga ada peluang kembali ke, walaupun Zaki yang saya dengar sudah mengatakan thanks but no thanks, begitu ya. Bahannya itu di situ sebetulnya masih menggunakan kata perubahan walaupun ada ambigu. Nah, ketika misalnya bersama-sama Zakia dengan PDI Perjuangan, ketemunya nanti di kata perbaikan itu ya, di latar belakang Zaki itu ada kata perubahan dan perbaikan. Karena saya mendengar tentu saja setiap pemerintahan baru walaupun melanjutkan akan ada hal-hal yang ingin diperbaiki begitu ya. Seperti kata Ganjar, saya dengar dalam konteks penegakan hukum itu akan diperbaiki. Jangan tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Jadi Zakia, mereka harus melakukan perubahan itu ya. Jadi ya benar, yang abadi itu adalah perubahan. Yang tidak pernah berubah itu adalah perubahan. Jadi ada semacam Demokrat akan menarik diri sedikit ke perbaikan. Demikian juga sejauh-jauhnya partai PDI Perjuangan akan berjalan itu tidak bisa sampai ke perubahan, tapi ada perbaikan. Begitu, di situ nanti tukar tambahnya, Zakia. Oke, baik. Nah ini bagaimana? Saya tambahkan sedikit ya. Saya tambahkan sedikit ya. Intinya silakan. Kami ini kan tamu, ya kan, calon anggota baru. Kita akan ikut adab dan aturan yang sudah berlaku, entah itu di teman-teman PDIP ataupun di teman-teman Gerindra. Kamilah yang harus melakukan fine tuning, gitu ya, yang harus menyesuaikan dengan kondisi yang sudah ada. Tentu kami bawa aspirasi dari konstituen dan masyarakat yang ditumpukan kepada kami, tetapi lagi-lagi kami tahu diri ada pemimpin koalisi, ada tuan rumah. Ya tentu kita akan ikut aturan dan adab yang berlaku di tempat. Tapi betul tadi ya, masih membaca situasi juga ya. Maksud saya melihat pasangan lain yang sekarang masih ragu-ragu untuk menetapkan cawapresnya karena menunggu MK tadi ya. Menunggu kepastian. Kalau kami Demokrat jelas, Mas AHY tidak pernah dipatok sebagai syarat menjadi cawapres agar bisa bergabung di koalisi. Termasuk di sebelumnya. Mas Zaki, kalau kita melihat begitu ya sepanjang pengalaman ketika kemudian 2004-2009 begitu PDIP menjadi oposisi, dan ketika Jokowi kemarin pun Partai Demokrat menjadi partai penyeimbang begitu. Ini belum pernah bertemu dalam satu grup, bisa dikatakan seperti itu. Dan itu seperti apa? Apakah memang melihat 2024 ini menjadi momentum yang tepat? Dan bisakah kemudian ini pertama kalinya kemudian bergabung begitu bersama koalisi dengan PDIP? Ya, kalau dari kami semua itu masih sangat mungkin. Apakah kita bergabung saat ini dalam konteks mendukung Pak Ganjar sebagai capres, ataukah nanti misalnya bergabung di pemerintahan mendukung siapapun presiden yang terpilih, begitu. Jadi sangat mungkin. Ataukah misalnya nanti kami masih memilih jalan masing-masing, tetapi yang saling menguatkan demokrasi di negeri ini. Karena bagaimanapun tanpa lawan tanding yang sejajar, yang sama-sama kuat, itu nggak akan berkembang ini pemerintahan negeri ini. Kita ingin Indonesia emas, Indonesia maju 2045 itu bisa tercapai. Kan begitu kira-kira kata kuncinya. Jadi kalau dari kami, Pak SBY sudah menegaskan, ya Mas AHY juga sudah menyampaikan, ya sederhananya kita tunggu jalan takdir akan membawa kita kemana. Yang pasti Demokrat dan PDIP termasuk dan teman-teman Gerindra, kita semua punya niat baik untuk merah putih. Tinggal caranya mungkin, tinggal kawannya mungkin yang agak beda-beda kali ini, tapi insya Allah kita akan bertemu bersama nanti di ujung. Gitu. Oke, kalau dari Bang Masinton, PDIP bagaimana ini? 2019 ada pengalaman ketika Demokrat ingin bergabung, saat itu kemudian ada pandangan dari kedua belah pihak, termasuk juga dari partai-partai koalisi lain, saat itu yang berakhir akhirnya tidak jadi bergabung, tidak jadi berkoalisi antara PDIP dengan Demokrat. Kali ini apa yang akan berbeda? Ya, beda konteks lah ya. Pada saat itu kan sudah menjelang dekat pendaftaran ya, dan kemudian intensitas komunikasi yang relatif sangat singkat. Nah kalau ini kan komunikasi udah terbangun ya. Nah artinya tinggal nanti
ya kita menghormati kedaulatan masing-masing partai politik. Kita memutuskan aja, sama nanti apakah Partai Demokrat akan ikut mendukung Pak Ganjar, ya alhamdulillah. Apakah nanti Partai Demokrat mengusung yang lain? Enggak, ya alhamdulillah. Yang penting ikatan-ikatan kebersamaan, komitmen bersama dalam menjaga demokrasi dan menjalani proses pemilu nanti itu bisa kita laksanakan sesuai agenda besar bangsa kita, tidak ada perpecahan, tidak lagi memainkan isu sara dan lain-lain. Kita bisa menjaga kebinekaan dan kemajemukan dalam masyarakat Indonesia. Iya. Oke. Kalau boleh. Terakhir, Bang Effendi, silakan. Ya, Zakia, ini menjadi menarik pertanyaan Zakia tadi untuk PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat dalam konteks terkini menjalin kerjasama. Sebetulnya Zakia sama menariknya juga untuk Amin, untuk melihat PKS dan PKB bekerja sama. Itu sama saja. Jadi artinya banyak yang menarik di pemilu saat ini, tapi tadi Zaki membuka suatu atmosfer baru bahwa kalau tidak bekerja sama di putaran pertama, siapa tahu di putaran kedua, atau kalaupun sama-sama berpisah, nanti misalnya ada yang menang, ya yang lain bisa ikut bergabung gitu. Jadi akadnya itu bisa tertunda sampai tahap ketiga loh Zaki ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik, Herzaki Mahendra, koordinator Jubir DPP Partai Demokrat, dan juga Bang Masinton Pasaribu, politisi PDIP, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Bapak-bapak semuanya, terima kasih. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.